Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang cara penyusunan RPPM atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Nah, jadi kami di sini menggunakan kurikulum K13. Jadi dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pengembangan perangkat dengan dosen pengampu Bu Dr. Rosita Wondal, SPD, MPD. Perkenalkan, nama saya Srianti Halim. Saya Patarisa Lutfi. Saya Fitrianti Lamaya. Saya Rianti Haji Muhammad Nur. Dan saya Haulia Sabila Apasi. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang RPPM. Apa sih RPPM itu? RPPM itu yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. RPPM di sini adalah perencanaan kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. RPPM disusun dan dijabarkan dengan mengacu pada program semester. Tidak RPPM yaitu yang dibuat sebanyak 17 minggu setiap semesternya. Dan di sini ada beberapa komponen tentang RPPM. Yang pertama, identitas program layanan. Yang kedua, kompetensi dasar yang dipilih. Yang ketiga, materi pembelajaran. Dan yang keempat, rencana kegiatan. Dan akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan membahas tentang komponen RPPM di bagian pertama, yaitu identitas program layanan. Yang pertama yaitu membuat nama satuan PAUD. Yang kedua, menuliskan semester, bulan, dan mingguan yang keberapa. Yang ketiga yaitu tema, subtema diambil dari tema, yaitu subtema yang disusun di program semester. Yang keempat yaitu kelompok usia, anak dengan kelompok sasaran program. Yang kelima yaitu dan membuat alokasi waktu. Baik, saya akan membahas komponen RPPM yang kedua, yakni kompetensi dasar yang dipilih. 1. Kompetensi dasar yang diterapkan dalam RPPM sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan di program semester. Yang kedua, kompetensi dasar yang diambil sesuai dengan tema yang sudah dialokasikan. Yang ketiga, komposisi komponen dasar yang diambil mewakili seluruh program pengembangan nilai agama, moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Yang keempat, kompetensi dasar untuk subtema atau subtema dapat diambil seluruhnya hanya di bagian dari kompetensi dasar yang ada di tema. Yang kelima, kompetensi dasar yang sudah dipilih dapat diulang kembali untuk digunakan di tema lainnya. Yang keenam, penulisan kompetensi dasar dituliskan dengan urutan angka-angka atau dituliskan secara utuh. Yang ketujuh, penetapan kompetensi dasar masuk ke dalam kolom atau ditulis di atas setelah identitas program. Baik, selanjutnya saya silakan kepada pemateri ketiga. Baik, saya akan melanjutkan tentang komponen RPPM di bagian ketiga, yakni adalah materi pembelajaran. Nah, yang pertama ini adalah materi pembelajaran ini diambil dari materi pembelajaran yang sudah dijabarkan di KTSP. Yang kedua itu, banyaknya materi pembelajaran ini yang diambil harus sesuai dengan kemampuan belajar si anak. Yang ketiga, materi pengembangan sikap ini dimasukkan ke dalam SOP atau standar operasional prosedur yang menjadi pembiasaan yang diterapkan di sehari-harinya. Selanjutnya yang ketiga ini adalah materi pengembangan sikap yang telah dimasukkan ke dalam SOP ini terus diterapkan walaupun tidak lagi dicantumkan dalam RPPM. Yang keempat, ada materi pembelajaran ini dikaitkan dengan tema atau subtema atau subtema. Yang kelima, materi pembelajaran untuk satu tema atau subtema ini akan diulang-ulang sesuai dengan alokasi waktu RPPM untuk penguatan kemampuan anak. Yang keenam, materi pembelajaran dalam RPPM ini akan dibahas dan diulang-ulang selama 1 minggu. Dan yang terakhir adalah materi pembelajaran sebagai pengayaan pengalaman belajar, bukan komponen yang harus dikuasai anak. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dibahas tentang komponen RPPM di bagian keempat, yaitu kegiatan pembelajaran. Saya akan melanjutkan komponen RPPM yang keempat,
Rencana kegiatan. Rencana kegiatan berisi beberapa rencana kegiatan yang dapat diikuti anak. 1. Rencana kegiatan harus menarik dan memperbolehkan anak untuk memilih dari banyak kegiatan yang disiapkan guru. 2. Rencana untuk 1 minggu harus bervariasi agar anak tidak bosan. 3. Jumlah kegiatan yang disediakan setiap harinya adalah 3-4 kegiatan berbeda untuk tetap menjaga minat belajar anak dan agar anak memiliki pengalaman belajar yang beragam. 4. Rencana kegiatan harus dapat mencerminkan pendekatan saintifik. 5. Rencana kegiatan memperhatikan model pembelajaran yang digunakan di setiap satuan PAUD. 6. Rencana kegiatan untuk 1 minggu memberi pengalaman nyata anak dengan bermain balok, drama, alam, dan lain-lain. 7. Yang terakhir, rencana kegiatan disesuaikan dengan tema, subtema, dan pembelajarannya. Baik, itulah penjelasan dari kami tentang penyusunan RPPM, Rencana Pembelajaran Mingguan. Kami harap apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Jika ada salah, kami dari kelompok 6 mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.